Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, puji akan nama Tuhan. Shalom, haleluya. Pagi hari ini, Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, kita ada di minggu pertama di bulan yang ketiga dalam tahun yang baru. Saudara, mari lihat sejenak ke belakang. Ketika menjalani awal tahun ini, apa yang sudah saudara alami? Mulai dari tanggal 1 Januari sampai hari ini, tanggal 3 Maret. Apa yang saudara alami, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan? Adakah peningkatan dalam hal kerohanian? Kita sudah membahas dua tema sepanjang 2 bulan, berjalan dalam kehendak Allah dan hidup hanya karena anugerah. Apa yang saudara alami dengan Tuhan? Ini yang perlu dan penting sekali setiap waktu kita lakukan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Penting sekali untuk kita selalu duduk dan merenungkan, untuk apa saya hidup? Penting sekali untuk kita duduk dan merenungkan prioritas apa yang harus menjadi yang utama di dalam hidup saya. Jika memasuki bulan yang ketiga, saudara belum bisa menemukan prioritas, saudara belum bisa menemukan satu peningkatan dalam hal kerohanian dengan Tuhan, maka ini waktu yang tepat. Mari saudara, jangan sampai terus menyia-nyiakan waktu hidup ini. Amin. Kita harus ada di dalam kondisi di mana kita berbenah diri untuk kita terus menikmati kebersamaan hidup dengan Tuhan. Itu yang paling utama. Ya, hari ini saudara, saya ketika ada di Israel pada akhir bulan Januari itu, awal Februari, saya berkumpul Tuhan, kira-kira tema apa yang harus dibahas di Salafide, dan Tuhan hati saya, selama saya ada di sana, saudara, Tuhan bilang hanya karena anugerah, bukan karena usahamu, bukan karena engkau siapa-siapa. Lalu kemudian datang saudara di bulan Februari, Tuhan, kira-kira tema apa yang harus direnungkan sepanjang 1 bulan di GSC Salafide? Karena saudara tahu memasuki bulan Maret kita ada dalam kondisi di mana untuk tahun ini Paskahnya itu cepat ya saudara, ada di bulan Maret, di akhir bulan. Jadi saudara, saya mulai merenungkan, Tuhan bicara ini di hati saya dan tidak pernah berhenti. Ingat janji-janji Tuhan, janji-janji Tuhan. Dan saudara, saya memutuskan untuk memberikan kepada kita tema sepanjang 1 bulan ini, yaitu bagaimana melangkah atau berjalan di dalam janji-janji Allah. Dan memulainya di minggu pertama, saya ingin kita semua bersama-sama akan belajar satu kebenaran yang Tuhan di hati saya untuk kita renungkan bersama-sama dalam tema yang mengenai janji Tuhan. Saya ditaruh yang paling utama adalah saya harus menyampaikan kepada saudara bagaimana kita memproses janji-janji itu agar kita bisa nikmati dalam kehidupan kita. Baiklah, kita baca satu ayat yang menjadi dasar perenungan kita, kemudian saudara akan ikuti di dalam penguraian selanjutnya. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ayat itu kita buka bersama di dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. 2 Petrus pasal 3 ayat 9, satu ayat saja. Saya minta Bapak Mama semua bangkit berdiri. Dalam hitungan yang ketiga kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama. 2 Petrus 3 ayat 9. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Baik, terima kasih. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berdasarkan survei di Alkitab, tidak ada kepastian tentang ada berapa jumlah janji-janji Tuhan. Ya,
Kalau pernah saya baca, orang pernah menyelidiki ya di Alkitab, pernyataan atau perkataan jangan takut itu ada sebanyak 365. Saya belum pernah mengadakan survei itu, tapi saya ikut saja, percaya saja. Dan ada yang mengatakan bahwa jangan takut 365 kata yang termuat dalam Alkitab, artinya bahwa 1 tahun 365 hari, dan setiap hari kita harus taruh satu ayat di dalam hati kita bahwa jangan takut. Begitu sekarang. Tapi mengenai janji, ada banyak survei yang kita tidak bisa tahu mana yang benar. Karena ada yang berkata bahwa sepanjang kitab Kejadian sampai Wahyu, janji-janji Tuhan itu ada 3.547. Ada yang menyatakan dalam surveinya janji Tuhan ada 6.654. Bahkan ada yang survei dan berkata bahwa janji Tuhan sepanjang Kejadian sampai Wahyu itu ada 7.000. Saudara, hari ini kita tidak belajar tentang berapa banyak janji Tuhan di Alkitab. Tidak. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, berapapun itu janji Tuhan, intinya adalah Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Amin. Apapun itu janjinya, berapapun jumlahnya saudara. Tapi saya mau bilang bahwa kita semua pagi ini bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati setiap janji-janji yang ada di Alkitab, yang ada di dalam firman-Nya, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Bahwa mama kekasih Tuhan, mengapa begitu banyak orang Kristen mengalami pertanyaan ini? Begitu banyak, bukan hanya di kalangan jemaat, tetapi di kalangan hamba-hamba Tuhan pun pertanyaan ini sering keluar dari mulut hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan. Saya sering mendengar pernyataan itu dari mulut orang Kristen, dari mulut orang-orang percaya kepada Yesus. Mereka berkata begini, kenapa Tuhan sepertinya tidak pernah memenuhi janjinya bagi saya? Kenapa kok orang lain kayaknya hidup dengan Tuhan baik-baik saja, tapi kenapa saya sepertinya janji Tuhan tidak berlaku dalam hidup saya? Sepertinya Tuhan ini lupa, sepertinya Tuhan ini buta, dan Dia tidak pernah melihat bagaimana saya ini hidup sungguh-sungguh. Sepertinya Tuhan ini matanya tidak pernah menyentuh pada pribadi saya. Dia tidak tahu kalau saya ini menderita. Dia tidak pernah lihat kalau saya dalam tekanan hidup yang berat. Janji tentang berkat, kebahagiaan, sukacita itu hanya bagi orang lain. Tapi kenapa kok saya hidup seperti ini terus? Pernahkah Anda mempertanyakan hal itu di dalam dirimu secara pribadi? Bapak mama kekasih-kekasih Tuhan, jawabannya begini. Saya mau kasih tahu saudara bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, dan Dia tahu siapa engkau sebenarnya. Bahkan sebelum engkau ada dalam rahim ibumu, sebelum engkau bakal menjadi seorang anak janin di dalam rahim ibumu, Allah telah mengetahui siapa engkau. Bahkan Dia tahu engkau secara pribadi, mulai dari hari di mana engkau lahir sampai engkau akan tiada di bumi. Dia tahu. Amin. Dan tidak ada satu orang pun yang terluput dari perhatian Allah, saudara. Ya, tidak ada. Jawabannya mengapa sampai kita pernah merasa bahwa janji-janji Tuhan tidak pernah terakses dalam hidup kita, tidak pernah kita alami. Jawabannya saudara perhatikan, mungkin terlalu kecil bagi beberapa orang yang seperti saya ya, sudah mulai gangguan penglihatan. Tadi saya coba di sana, saya duduk di belakang, saya lihat, aduh, saya tidak bisa baca. Ya, tapi bagi masih yang muda-muda yang mungkin masih bisa lihat, bisa baca. Saudara, jawabannya begini. Karena tidak ada pengertian tentang janji Tuhan. Hanya tahu bahwa janji saja, tetapi tidak mengerti apa sih itu janji Tuhan. Begitu. Sehingga kita tidak pernah sadar bahwa kita menikmati janji Tuhan. Yang kedua, karena kita salah mengerti atau salah menafsirkan
ayat-ayat mengenai janji-janji Tuhan. Yang ketiga adalah karena kita tidak mengenal karakter dan sifat Tuhan, sehingga kita jauh dari janji-janji itu. Yang keempat adalah, ingat saudara, bahwa janji Tuhan itu seperti benih yang ditanam, yang bukan hanya hari ini ditanam langsung dia akan tinggi besar. Tidak saudara, dia berproses dari hari ke hari baru engkau bisa menikmati janji itu. Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Allah pasti akan digenapi karena Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tetapi mari kita belajar bagaimana memproses janji Tuhan. Amin ya saudara. Oleh karena itu saudara, saya sangat terdorong sekali untuk menyelidiki hal ini. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana sih memproses janji-janji Tuhan itu dalam pengiringan kita dengan Tuhan? Ada syarat dan ketentuan yang berlaku saudara, jadi tidak sembarang. Bapak mama saudara dikasihi Tuhan, karena kondisi saya ini sudah ya 1 bulan ini lagi saya mendekati proses kelahiran anak saya, maka saya berdiri kalau agak lama sudah keram semua saudara. Kaki saya keram, saya berusaha untuk secepatnya. Oleh karena itu saudara jangan sampai terlambat dan kehilangan poin-poin penting ya. Ya, saudara, ada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk kita bisa menikmati janji Tuhan itu. Yang saya dapati di dalam penyelidikan saya terhadap firman Tuhan, ada 4 tipe janji Tuhan. Ini harus kita perhatikan ya, supaya kita tidak salah lagi menilai, kita tidak salah lagi punya pengertian yang salah bahwa mengapa saya tidak hidup dalam janji Tuhan, mengapa janji Tuhan tidak berlaku bagi saya. Mari kita belajar bagaimana memproses janji Tuhan. Yang pertama, 4 tipe janji Tuhan yang harus kita ketahui adalah: 1, janji mutlak. Yang kedua, janji yang bersyarat. Yang ketiga, ada janji yang mengandung perintah. Dan yang keempat, ada janji yang mengandung prinsip. Ini harus kita tahu dulu sebagai orang Kristen, supaya kita tidak salah dalam menilai Tuhan dengan janji-janjinya. Kita akan lihat satu persatu. Saya berharap dengan cepat saudara perhatikan ini. Yang pertama, kita melihat apa sih itu janji mutlak. Janji mutlak adalah janji yang merupakan kedaulatan Tuhan. Hanya Allah yang berdaulat, Dia yang mampu, Dia yang berjanji, Dia yang berdaulat atas janji itu, dan Dia sendiri adalah pelaksana dari janji itu. Tidak ada unsur usaha yang lain, tidak ada. Jadi janji mutlak itu terjadi di luar usaha manusia. Saudara perhatikan satu ayat di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Ini sudah kita baca pada khotbah saya ketika saya kembali dari Israel di minggu keberapa ya? Kedua bulan Februari. Saya baca ayat ini buat kita. Saudara perhatikan ayat ini mengandung janji yang mutlak, di mana tidak ada sama sekali intervensi sedikit pun dari kita sebagai manusia. Saudara lihat di situ dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu. Ini janji yang mutlak, janji tentang keselamatan yang diberikan di dalam kedaulatan Allah sendiri, inisiatif Allah sendiri. Ini janji yang mutlak. Contohnya, yang berikut saudara kita perhatikan. Janji mutlak itu kalau kita melihat ada banyak orang yang mengalami, tetapi saya mengangkat kehidupan Abraham. Ya, Abraham mengalami janji yang mutlak dari Allah. Saudara lihat Kejadian 17 ayat 21 dan ayat yang ke-22. Kejadian 17 ayat 21 dan 22 firman Tuhan bilang begini, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Saudara, ini contoh yang paling nyata mengenai janji mutlak dari Allah. Saudara tahu, ketika kalau saudara baca Kejadian 17 ini dari atas, saudara akan dapati di situ bahwa Abraham ini ada di usia yang
yang ke-99 tahun. Dan Sarah ada di usia yang ke-90 tahun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam usia seperti itu, secara manusia, perempuan dan laki-laki tidak bisa lagi produktif dalam bereproduksi untuk menghasilkan keturunan. Betul ya saudara? Jadi Bapak Mama perhatikan baik-baik bahwa ini janji mutlak dari Allah, di mana tidak ada intervensi manusia sedikit pun di dalamnya, tidak ada usaha apapun dari Abraham. Bahkan saudara tahu kisah itu ketika malaikat Allah berjumpa dengan Sarah, lalu Tuhan bilang begini kepada dia, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Lalu Sarah apa saudara? Sarah merasa lucu. Sarah bilang, mana mungkin? Sudah nenek. Sesuai dengan logika manusia, ilmu biologi, tidak ada lagi produksi sel telur yang bisa menghasilkan janin, yang bisa berbuah ketika dibuahi sperma. Tidak ada lagi. Sangat tidak mungkin. Amin saudara. Sangat tidak mungkin. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, janji mutlak yang Allah berikan kepada Abraham bukan sekali langsung jadi. Tidak. Dia harus menunggu 1 tahun ke depan. Baru janji itu diproses, lalu janji itu mulai tergenapi. Tahun depan benar sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Saudara perhatikan, tepat seperti yang dikatakan malaikat Allah, tahun depan Sarah mengandung. Dalam menanti janji-janji itu, saudara, Abraham menerima begitu banyak janji dari Allah. Dalam menanti janji tentang keturunan yang besar, Abraham sudah ada di tahap di mana dia sudah tidak sanggup dalam sebagai manusia. Dia bilang begini, aduh tidak bisa lagi, kita sudah lewat batas umur. Lalu Sarah dan Abraham akhirnya memilih jalan lain untuk seolah-olah dengan usaha mereka akan mendatangkan janji Tuhan itu bagi mereka. Akhirnya Sarah bilang begini, Hagar, bolehkah engkau membantu saya? Dia memberikan Hagar pembantunya untuk tidur dengan suaminya, supaya kalau bisa mereka bisa memproses janji Tuhan tentang Abraham punya keturunan yang besar itu. Akhirnya lahirlah Ismail. Bapak Ibu saudara, lahirlah Ismail itu adalah usaha daripada Sarah dan Abraham untuk memproses janji Tuhan secara mutlak. Tetapi saudara, Tuhan bilang itu bukan. Yang menjadi keturunanmu adalah anak yang harus lahir dari rahim Sarah, bukan dari keturunan yang lain. Saudara tahu Hagar itu dari mana? Dari bangsa Moab. Dan Tuhan tidak memilih bangsa itu. Tuhan tidak memilih Hagar. Tuhan memilih Sarah. Dan akhirnya saudara, janji Tuhan secara mutlak terjadi bagi kehidupan Sarah dan Abraham, yaitu tidak ada usaha sedikit pun dari mereka untuk mendatangkan keturunan yang lahir dari rahim Sarah. Semua itu adalah kedaulatan Allah. Amin. Dan saudara, orang-orang yang menerima janji mutlak ini adalah orang-orang yang spesial dari Allah, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, orang-orang yang bukan sembarang, yang suka-sukanya Tuhan dong. Dia mau kasih janji mutlaknya ke siapa? Itu urusannya dia. Pada zaman Abraham ada begitu banyak orang yang beribadah kepada Tuhan juga, saudara. Jangan salah loh. Tetapi Tuhan memilih Abraham dari lingkungan orang-orang. Tuhan memilih Abraham di dalam kedaulatannya. Tuhan sendiri yang suka-sukanya Tuhan memilih siapa begitu untuk menerima janji mutlak darinya. Nah, oleh karena itu Bapak Mama saudara dikasihi Tuhan, bersyukurlah jika saudara adalah kategori orang-orang yang menerima janji mutlak dari Allah tanpa usahamu, tanpa engkau intervensi apapun di dalamnya. Engkau menerima itu di dalam anugerahnya Allah. Amin. Di dalam kedaulatan Allah. Betapa bahagianya saudara kalau kita menikmati janji mutlak dari Tuhan. Tidak ada usaha apapun dari kita. Janji yang kedua,
yaitu janji yang bersyarat. Kita harus tahu ini dulu, saudara. Ya, janji yang bersyarat adalah janji yang akan dilakukan Tuhan ketika kita harus melakukan sesuatu. Jadi namanya ya bersyarat ya, saudara. Kalau kita tidak melakukan itu, maka janji itu tidak tergenapi dalam kehidupan kita, begitu. Ya. Dan biasanya janji ini selalu disertai dengan dua kata ini: jika, maka. Jika, maka. Pasti. Jadi ada unsur syarat di dalamnya. Jika engkau benar-benar melakukan ini, maka engkau akan terima ini. Begitu. Kita lihat 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 ayat 14. Saudara perhatikan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Saudara perhatikan kata itu, saya kasih merah, wah kecil sekali. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi saudara, kalau kita mau supaya kita dipulihkan oleh Allah, kalau kita mau supaya dosa-dosa kita diampuni, maka saudara, yang perlu kita lakukan adalah kita harus merendahkan diri, mencari Tuhan di dalam doa. Lalu apa saudara? Berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, yang selalu menyakiti hati Tuhan, maka kita akan mendapatkan pengampunan. Jadi ini janji yang penuh syarat, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, ada kata maka di situ. Kalau kita mau supaya Allah memulihkan negeri kita, kalau kita mau supaya Allah memulihkan Alor, kalau kita mau supaya Allah memulihkan Indonesia, kalau kita mau supaya Allah memulihkan rumah tangga kita, maka kita harus melakukan ini. Yaitu firman Allah berkata bahwa dan umatku yang atasnya namaku disebut, kalau merendahkan diri, berdoa dengan sungguh-sungguh, mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, berbalik dari jalan-jalan yang salah, barulah akan mendapatkan pengampunan. Yang kedua, akan mendapatkan keamanan, akan mendapatkan pemulihan di tempat di mana kita ada. Amin. Kira-kira itu pemahaman tentang janji yang apa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janji yang bersyarat. Lalu yang kedua, saya dapati di dalam Yohanes 15 ayat 7. Mari kita perhatikan ayat ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, ya ini dimulai dengan kata jika. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin, saudara. Jadi ini penuh persyaratan. Kalau mau supaya doamu dijawab, kalau mau supaya engkau juga menikmati janji-janji Tuhan, kalau mau supaya engkau mengalami yang namanya Tuhan memberikan telinganya dan mendengar setiap doamu, setiap permohonanmu, setiap permintaanmu, perhatikan baik-baik ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, ya, dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki di dalam nama Yesus, maka itu akan terjadi. Amin, saudara. Jadi kita harus tahu ini dulu. Jangan sampai kita hanya tinggal duduk diam, lalu menanti kapan doa dijawab, sementara hidup semena-mena, tidak penting dengan Tuhan, tidak mau peduli dengan jam-jam ibadah, jam-jam doa, baca Alkitab, lalu tunggu saja protes Tuhan. Hei Tuhan, ini kenapa tidak sayang saya ya? Kenapa itu orang yang itu bawa saya, orang itu diberkati, saya tidak? Saudara, jika, amin, jikalau engkau tinggal di dalam firman-Nya, mintalah apa saja yang kau kehendaki, maka Allah akan mengadakannya. Amin, saudara. Syaratnya adalah kita harus tetap terhubung dengan Allah. Jangan terputus hubungan itu. Kalau terputus maka tidak bisa janji ini digenapi dong. Amin.
bisa. Saudara lihat di situ, kalau perhatikan ya, analogi yang saya ambil untuk kita pahami tentang janji yang bersyarat ini adalah keterhubungan antara janin dan ibu yang mengandung. Kebetulan saya lagi mengandung dan saudara, mungkin itu analogi yang tepat untuk kita perhatikan. Nah, janin ini dia tetap terhubung dengan ibunya. Kalau dia tidak terhubung dengan ibunya melalui plasenta, saudara, maka dia tidak akan bisa mendapatkan oksigen di dalam rahim, dan dia pasti akan tidak bisa hidup. Amin. Tetapi selama janin itu dalam rahim, saudara, dia tetap terhubung, terkonek dengan ibu yang mengandung. Kemarin, saudara, anak saya bertanya begini, si Kristi, Mama, adiknya itu kalau di dalam perut itu, bagaimana dia hidup? Karena kebetulan saya pergi periksa di dokter, lalu saya ngomong-ngomong dengan bapaknya, saya bilang, aduh Pak, bulan lalu itu kata dokter air ketubannya sedikit. Nah, waktu saya periksa bulan ini, katanya ketubannya sudah mencukupi. Lalu Kristi mulai dengar, lalu dia mulai bertanya, Mama, jadi itu adiknya itu kalau dalam perut itu dia ada dalam air. Air tidak masuk dari hidung. Air dia tidak akan bernafasnya susah itu kalau ada dalam air. Lalu saudara, saya mulai jelaskan ke dia, Kristi, manusia di dalam rahim ibu itu dia mendapat oksigen dari ibu, ya, dari plasenta itu. Jadi itulah cara Tuhan menciptakan manusia, begitu ajaib kan? Nah, begitu. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah analoginya. Kita adalah janin itu dan Tuhan adalah ibu yang memegang kendali hidup kita. Kalau kita terputus dari Tuhan, maka kita juga terputus dari kehidupan yang sebenarnya. Amin, saudara. Kalau kita tidak terhubung dengan Allah yang memegang kendali kehidupan kita, yang memegang nafas hidup kita, yang memegang semua janji-janjinya yang akan berlaku bagi kita, kita tidak akan pernah bisa dikatakan sebagai orang hidup. Saudara tahu yang saya maksudkan adalah bukan hidup secara jasmani, tetapi kehidupan secara rohani. Kamu boleh hidup secara jasmani, oke. Cantik mati pun, ganteng oke pun, punya ini punya itu, berpakaian indah-indah. Tetapi secara rohani, jangan sampai kita sedang dikategorikan sebagai orang yang sedang mengalami kematian. Berhati-hati saudara dikasihi Tuhan. Amin. Amin ya. Yang berikut analogi pohon dan ranting, sama juga. Jadi kita bagaikan ranting itu, kalau terputus dari pohon, dari batang pohon, maka kita menjadi kering dan tidak bisa lagi kehidupan ada di dalamnya. Tidak bisa berbuah, hanya kering saja dan daun mulai gugur, lalu kita tinggal kumpul lalu bakar jadikan kayu api. Itu ranting pada pohon. Sama dengan kehidupan kita secara rohani. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu saudara dikasihi Tuhan, janji yang bersyarat ini dia memberikan dorongan bagi saudara dan saya untuk terus melakukan bagian kita. Bagian kita hanya apa? Tetap terhubung dengan Dia, supaya minta apa saja yang kamu kehendaki, maka engkau akan menerimanya. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Amin. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Allah tidak pernah lalai. Bagian yang berikut, yang ketiga, janji yang mengandung perintah. Bagaimana kita memproses janji Tuhan? Kita harus tahu ada janji mutlak, kita harus tahu ada janji yang bersyarat, kita harus tahu ada janji yang mengandung perintah. Saudara perhatikan, janji yang mengandung perintah, saya pilih ayatnya di dalam Maliaki 3 ayat 10. Saudara lihat ayat itu. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta Allah, apakah aku tidak membukakan bagimu
tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara perhatikan, saya suka sekali ya dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari agar mungkin lebih memberikan penjelasan yang segar bagi kita dalam tafsir bahasa Indonesia sehari-hari di ayat ini, karena Alkitab kita ini adalah terjemahan yang baku ya, terjemahan baku dalam bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia sehari-hari tafsirannya ada. Saudara yang menggunakan Alkitab elektronik bisa lihat di situ kalau saudara sudah download. Yang bahasa Indonesia sehari-hari dia bilang begini di Matius 3 ayat 10. Bawalah 1/10 seluruhnya ke rumahku, supaya ada makanan berlimpah di sana. Ujilah aku, maka kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Saya suka itu. Saya kasih garis bawah di situ. Aku membuka pintu-pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Kalau dalam terjemahan yang baku, terjemahan baru itu saudara, dia bilang begini, aku akan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kalau menurut analisa saya pribadi, ini kalau kita lihat saja di terjemahan baru itu, maka kita akan memikirkan tentang berkat jasmani. Kita hanya memikirkan tentang makanan, minuman, pakaian, berkelimpahan di dalam berkat-berkat itu. Tapi saudara, kalau merujuk kepada terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, maka kita perhatikan di situ, kita akan menerima apa? Segala hal yang baik. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting, ini perintah bahwa segala 1/10 yang ada pada kita, yang kita miliki dari setiap usaha dan pekerjaan kita harus dibawa ke rumah perbendaharaan. Pertanyaan yang besar adalah, rumah perbendaharaan itu di mana? Pertanyaannya adalah, rumahku yang Tuhan maksudkan di ayat itu di mana? Amin ya saudara. Di mana rumah Tuhan itu yang dimaksudkan? Saudara, kalau kita salah memahami ini, maka kita salah juga melakukan ini, sehingga janji-janji itu tidak bisa kita akses dalam kehidupan kita. Kita akan terus mengalami yang namanya kekurangan. Karena apa? Kita tidak pernah menikmati hidup yang berkelimpahan di dalam berkat-berkat Allah. Saya tidak sedang mengajarkan teologi kemakmuran, tidak. GSCA paling anti dengan teologi kemakmuran. Tapi saudara, dalam mengakses janji Tuhan, kita harus sadar ini, supaya itu berlaku atas hidup kita. Ini jelas-jelas saudara, bawalah semua persembahan 1/10 itu ke rumah perbendaharaan, supaya tersedia makanan di rumahku. Lalu untuk siapa makanan-makanan itu? Untuk menjamu setiap orang yang datang ke dalam rumah Tuhan. Amin. Untuk memperlancar segala sesuatu yang ada di dalam rumah Tuhan. Itu penting untuk kita pahami. Tapi ada orang yang bilang begini, saudara. Ini kalau bahas ini berarti rame anti kita. Karena apa? Manusia Kristen zaman sekarang lebih banyak melihat di YouTube, lebih banyak tidak mempelajari Alkitab yang sesungguhnya, tetapi lihat khotbah-khotbah yang berseliweran di YouTube yang seringkali saudara itu melenceng dari kebenaran yang sesungguhnya di dalam Alkitab. Ya, akhirnya dia bertindak semena-mena terhadap perpuluhan yang adalah hak Tuhan yang harus dibawa ke rumah perbendaharaan. Saudara jangan marah saya, karena sesekali saya juga harus mengajar ini. Kalau saya tidak mengajar ini kepada saudara, maka saudara tidak tahu dan saya dituntut. Amin. Tuhan yang menilai hati saya. Kalau ada udang di balik batu, Tuhan tahu motivasi saya. Berulang-ulang kali saya katakan bahwa saya tidak pernah bergantung. Hidup saya sama persembahan 1/10 saudara.
hidup saya bergantung murni kepada Tuhan yang memanggil saya untuk saya layani. Jadi jangan sampai salah menilai saya, Bapak Ibu. Saya begini juga, saya memberikan perpuluhan. Seberapapun yang saya dapat, saya selalu kasih perpuluhan. Saya mengajar anak-anak saya juga untuk kasih perpuluhan. Di mana perpuluhan saya dikasih? Perpuluhan saya dikasih ke daerah, ke BPD, ke organisasi. Begitu. Jadi Bapak Mama jangan salah menilai. Tugas saya sebagai gembala adalah saya harus mengajar saudara untuk saudara tahu. Amin. Pertanyaannya, rumahmu itu di mana? Kalau bukan tempat di mana kita berkumpul dan beribadah yang kita sebut dengan rumah Tuhan. Amin. Supaya ada persediaan makanan di situ. Tamu datang, orang datang bisa melihat, wah, rumah Tuhan tempat jemaat ini beribadah luar biasa. Ditopang dari mana? Dari umat Allah yang selalu setia mempersembahkan milik Tuhan untuk dikelola di rumah ini, untuk dikelola di tempat ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Amin. Amin. Itu harus, saudara. Ini perintah. Yang namanya janji yang mengandung perintah, perintah itu artinya harus dilakukan. Tidak ada tawar-menawar. Betul itu? Amin ya. Kalau masuk dalam kategori perintah tidak ada tawar-menawar. Tidak bisa ada banyak komen, argumen di sana. Tidak bisa. Harus. Kalau perintah harus begitu. Satu ketika ada satu keluarga, bapak dan ibu ini mereka orang yang berpendidikan tinggi, terkenal di Kabupaten Alor, dan mereka tinggal salah satu tetangga dari jemaat Tuhan di sini. Saya tidak bisa kasih tahu namanya. Mereka bergereja di gereja yang lain. Lalu mereka datang berdiskusi dengan kami, bertanya ke saya waktu itu. Dia bilang begini, ibu, saya mau tanya. Saya bilang, bagaimana Bapak? Lalu dia bilang, tidak ibu, kita ini ada bingung sedikit. Kita mau tanya, kira-kira perpuluhan ini kita bawa ke mana? Lalu saya bilang, menurut Bapak layaknya dibawa ke mana? Lalu dia bilang, kalau menurut saya ibu, saya paling tidak suka, saya menyesal sekali bawa perpuluhan saya ke gereja. Loh, Bapak tahu Maliaki 3 ayat 10 kan? Dia bilang, iya saya tahu ibu, tapi saya bilang saya menyesal bawa perpuluhan saya ke gereja, karena di gereja kita bawa perpuluhan setiap bulan, perpuluhan begitu banyak, tidak tahu itu uang kemana saja. Lalu saya tidak suka kalau tidak ada pertanggungjawaban yang jelas. Saya tidak mau bawa uang saya ke gereja lagi. Lebih baik saya bawa uang saya beli itu sumbang ke gereja, atau saya kasih ke orang-orang yang membutuhkan. Kan Tuhan tahu hati saya ibu. Rohani ya, rohani, baik, tujuannya baik. Kan dia tidak makan, tapi dia pakai untuk membuat sesuatu yang positif bagi Tuhan, begitu. Yang dia kasih ke orang yang membutuhkan, dia beli ini beli itu, kok sumbang ke mana-mana, begitu. Pertanyaan saya kepada Bapak itu, saya bilang begini, Bapak, tunjukkan saya ayat di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa siapa pengelola 1/10. Hitung-hitung dia bilang tidak ada ibu. Ya itu. Kalau tidak pernah ada dalam ayat Alkitab bahwa siapa yang mengelola perpuluhan, yang layak sebagai pengelola, maka saudara harus taat ayat ini, taat perintah ini, yaitu pengelola 1/10 hanya ada di dalam rumah Tuhan. Amin. Tidak bisa dibawa ke mana-mana. Kalau saudara mau memberkati orang lain, itu namanya persembahan sukarela. Jangan ambil 1/10 yang adalah hak Tuhan. Engkau tidak pernah diberikan hak sebagai pengelola untuk itu. Bagaimana ibu kalau orang di gereja ini sembarang-sembarang, ini pakai uang sana sini, lalu tidak ada pertanggungjawaban yang jelas? Saya juga rugi dan saya tidak mau bawa di sana. Saya bilang, saya kasih tahu kepada bapak itu dengan istrinya, saya bilang begini, bapak dengan mama tidak berhak untuk mengetahui bagaimana pengelolaan perpuluhanmu di gereja. Kalau pendetanya makan, kalau majelisnya makan, itu urusan mereka dengan Tuhan. Dan mata Tuhan tidak pernah buta. Ya, mata Tuhan tidak pernah buta untuk memberikan kepada mereka setimpal dengan perbuatan mereka. Tapi kalau pengelolaan
itu bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel, mereka bekerja dengan baik, maka Tuhan tertuju juga kepada mereka. Jadi alangkah baiknya Bapak jangan menambah beban, Bapak bawa saja ke gereja di mana Bapak bergereja, supaya Bapak terlepas dari beban itu. Itu pemahaman saya. Saudara, mau pendeta makan atau tidak, jangan sampai saudara terlewatkan berkat ini, yaitu tingkap-tingkap langit akan tertutup bagimu, karena engkau menahan 1/10 di tanganmu. Mungkin engkau melakukan itu dalam hal positif, tapi tidak sesuai dengan perintah. Amin. Karena perintahnya adalah bawalah semua persembahan persepuluhan itu ke rumah perbendaharaan. Supaya apa, saudara? Uji Tuhan. Coba saja, lakukan, lalu uji dia. Lalu ada yang bertanya begini, Ibu, bagaimana saya menghitung perpuluhan saya? Loh, misalnya saya ini kan usaha, modal saya kan sekitar 10.000. Ketika saya jual, saya putar 10.000 itu, lalu saya mendapatkan 20.000. Ya saya kan harus belanja lagi toh Ibu, untuk memperbesar usaha saya. Bagaimana perpuluhan yang saya harus kasih? Saya mau kasih tahu saudara, caranya adalah modalmu harus dikembalikan, tetapi keuntungan dari modal itu ada persepuluhannya. Amin. Di mana 10.000 yang engkau sudah dapat dari engkau memutar modal itu, 1.000 rupiah saja, itu adalah 1/10. Amin. Bisa paham ya? Hanya 1.000 rupiah saja dari 10.000 yang engkau dapat, itu adalah 1/10 yang murni, yang benar, yang sesuai dengan perhitungan persepuluhan, yang benar, yang jelas. Kembalikan itu kepada Tuhan di dalam rumah perbendaharaan. Amin. Supaya pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan baik, hidupmu diberkati, engkau semakin diberkati, engkau semakin dilimpahi segala hal yang baik sesuai dengan janji ini. Ada amin Bapak Ibu? Amin ya. Kita harus paham ini. Jangan sampai saudara dikasihi Tuhan, kita tidak paham janji Tuhan, lalu kita sembarang protes Tuhan. Tuhan, saya ini anakmu, saya beribadah dengan sungguh-sungguh di gereja sholat itu, saya cuma melayani Tuhan, tapi kenapa hidup saya kayak begini? Saya buat ini susah, buat itu tidak bisa dan sebagainya. Mari saudara, hari ini kita belajar bagaimana memproses janji-janji Tuhan. Amin. Janji yang mengandung perintah. Saya berani menyampaikan ini saudara, karena saya orang yang sangat transparan dalam hal keuangan. Saya tidak sembarang-sembarang. Saya tahu apa yang saya tabur, saya tuai. Sekalipun saya punya hak saudara, tapi saya tidak mempergunakan hak itu. Saya mencukupi diri saya dengan apa yang harus saya nikmati. Pekerjaan Tuhan jalan, gereja Tuhan berjalan, dan saya juga hidup sesuai dengan apa yang cukup, yang harus saya cukupkan diri saya dengan itu. Begitu saudara kasih Tuhan. Jadi saya tidak segan-segan bicara ini di mimbar. Tuhan tahu motivasi saya dalam pelayanan. Tuhan tahu selama ini saya buat apa di pekerjaan Tuhan. Sudah beberapa tahun ini saya menggembalakan di Solo Ide. Tuhan tahu. Saya mau kasih tahu seperti Ayub bilang, seandainya ia menguji aku dalam hal ini loh, maksudnya saya jamin bahwa saya tidak melenceng. Di mimbar ini saya sampaikan karena memang saya mendisiplinkan diri saya khusus dengan hal ini. Dari dulu saya sudah hidup takut Tuhan tentang hal ini, saudara. Ya. Bagaimana awal saya merintis gereja ini, saudara? Awal-awalnya saya menangis banyak. Saya tidak mengambil sedikit pun dari hak saya. Saya mengamalkan pekerjaan Tuhan, pembelian tanah, pembangunan dan sebagainya. Jadi kalau jemaat Tuhan ada yang berpikir buruk tentang saya mengenai keuangan di gereja, saudara salah besar.
Tuhan tahu hati saya dan motivasi saya dalam melayani. Saya hidup berkecukupan dengan berkat yang Tuhan kasih dari berbagai penjuru yang disebut sebagai tingkap-tingkap langit dibukakan bagi saya. Bukan sepenuhnya bergantung di sini, bukan. Tidak, saudara. Kalau sepenuhnya bergantung di sini tidak cukup. Sepenuhnya bergantung di sini saya akan merana. Tidak semua bergantung di sini. Tapi saya mencukupkan diri saya dengan apa yang ada, yang menjadi hak saya. Saya mengutamakan pekerjaan Tuhan jalan, saya mengutamakan pelayanan, dan semua dari semua yang saya butuhkan dalam hidup ini, tingkap-tingkap langit dibukakan bagi saya, saudara dan keluarga. Sampai hari ini kami ada, itu karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Ya, itu yang saya lihat, bagaimana saya hidup dengan Tuhan. Dan saya tidak takut sedikit pun menghadapi hidup ini, saudara, apalagi masa depan anak-anak saya. Saya cukup menasihati mereka, saya cukup mendidik mereka karena saya tahu kebutuhan mereka Tuhan cukupi, bukan saya. Kemarin waktu saya tahu saya ada dalam anak keempat Tuhan percayakan di rahim saya, saudara. Saya sudah usia 41 tahun loh, saudara. 40 tahun waktu itu saya kaget sekali. Sudah 4 bulan baru saya tahu kalau ada janin dalam rahim saya. Sebagai manusia, Bapak Mama tahu, saya pasti akan pikiran berat. Mengapa? Karena ini sebuah. Lalu pelayanan juga semakin padat. Anak juga masih kecil. Aduh, bagaimana ini Tuhan? Aduh, saya mau menangis, saudara, waktu itu. Kenapa Tuhan kasih ini ke saya? Kenapa? Saudara tahu, waktu saya tahu dan terbersih pikiran-pikiran itu, saya tolak dalam nama Yesus. Saya bilang, Yesus, kamu harus bersyukur dan bersukacita. Saudara tahu, dalam waktu beberapa detik saya putar memori saya putar otak saya, dan saya bilang, Tuhan, saya tidak mau susah. Saya tidak mau susah. Saya percaya Tuhan kasih di saya, berarti Tuhan juga akan menolong saya untuk membesarkan, untuk mendampingi, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Akhirnya saya memilih bersenang-senang, bersukacita di dalam kehamilan ini, saudara. Ya, saya bilang, aduh, nanti jangan tahu, bilang apa di saya, Tuhan. Saya langsung bilang, tidak perlu pikir itu. Pikirkan saja bagaimana engkau bersukacita di dalam Tuhan yang memberi kehidupan kepadamu. Haleluya. Ketika saya memutar otak saya berusaha bersenang, saya berusaha menghibur diri saya di hadirat Tuhan. Saya berdoa di tempat ini, tidak ada orang. Saya berdoa, lalu Tuhan hiburkan saya, Dia kasih kekuatan. Saya langsung ngomong dengan anak saya waktu itu, saya tahu, dan saya bilang begini, kamu harus kuat karena kamu anak yang kuat. Semenjak engkau ada dalam rahim saya tidak tahu itu, tetapi engkau terus berkembang dengan cara sendiri. Jadi jangan pernah menghalangi saya di dalam aktivitas. Benar, saudara. Dia berkembang sendiri di situ. Saya tidak pernah sakit-sakit. Saya jalan keliling dunia. Waktu ke Israel, saudara, melewati beberapa negara, orang sampai kaget-kaget dan saya berkata, aduh, bagaimana nanti ibu hamil ini, bagaimana ini? Saudara, banyak anggota gue bilang, ibu hamil. Saya bilang, tenang saja, saya tidak akan apa-apa. Dan saudara tahu, kalau berjalan dengan rombongan, saya berusaha ke depan karena saya tidak mau mempersulit mereka di belakang. Saya dorong kopel saya. Lalu ada yang saya bilang, aduh, jangan mau saya di depannya karena kembung di depan, kembung di belakang. Ya, tapi saya tidak sakit, saudara, dikasih Tuhan. Saya bersukacita. Saudara tahu, usia 41. Kemarin saya nonton berita, ada satu artis yang melahirkan anak usia 42 normal. Saya bilang, Tuhan, saya sudah berencana lain. Tapi terserahlah, Tuhan yang menolong sampai anak saya lahir. Saya tahu bahwa Tuhan yang kasih, Tuhan yang pelihara. Amin, saudara. Itu bagian dari tingkap-tingkap langit dibukakan, termasuk berkat ini, saudara. Amin. Ya, orang akan berpikir secara manusia, capek ibu, ya benar. Tapi bagi saya itu berkat Tuhan dari Dia, itu berkat. Saya bicara dengan anak saya, ini berkat yang besar yang Tuhan kasih buat saya.
Dia tidak mempersulit saya sedikit pun. Sampai hari ini saudara, 1 bulan lagi dia lahir. Ya, saya berharap dia lahir dengan baik-baik dan nama Tuhan pasti akan dimuliakan. Saya sudah cukup panjang di sini, tapi saudara perhatikan, Naaman juga ada di dalam janji yang saudara mengandung perintah ini. Saya lupa ambil ayatnya di situ, tapi saudara tahu kisahnya ada di Raja-Raja ya kalau tidak salah. Naaman itu waktu dia sakit saudara, dia datang kepada Nabi Elisa. Lalu dia bilang begini, sembuhkan saya, karena dia mendapatkan informasi dari ada seorang anak kecil dari Yahudi yang tinggal dengan dia, dibawa ke sana waktu pembuangan atau bagaimana saudara. Saya sudah tadi malam tidak sempat baca di kisah Naaman itu, saya ambil ayatnya, cuma saya pikir ini untuk penjelasan singkat saja. Saudara tahu singkatnya cerita itu bilang begini, ketika dia menghadap Elisa bilang begini, kalau dia sakit kusta. Lalu Elisa bilang begini, kalau engkau mau sembuh, engkau pergi mencelupkan dirimu 7 kali di sungai Yordan, baru engkau sembuh. Bapak Mama tahu, saya sudah melihat secara langsung sungai Yordan. Sungai Yordan ini dia membatasi Yordania dan Israel. Dan saudara tahu, dari perbatasan itu saudara, dia kecil saja begini, dia mengalir dengan air yang dangkal, yang kotor saudara. Dia mengalir sampai ke danau sana saudara. Kemudian di bagian tempat Yesus dibaptis itu kayak semacam kolam besar, di mana sungai itu mengalir ke situ, baru nanti dia langsung ke laut mati. Jadi di situ ada penampungan sedikit di sana yang biasanya orang pakai untuk pembaptisan. Saudara tahu airnya kotor. Sungai Yordan itu kotor. Bapak Ibu saudara, Naaman seorang pembesar saudara, seorang yang punya jabatan yang tinggi di dalam pemerintahan. Lalu disuruh Elisa pergi mencelupkan diri di sungai Yordan yang kotor itu. Sebagai seorang yang punya jabatan, kadis mungkin dan sebagainya saudara, apakah dia akan dengan segera pergi dan mencelupkan diri di sungai yang jorok itu saudara? Tidak. Tapi Naaman takluk kepada perintah itu. Naaman tunduk kepada perintah itu. Naaman melakukan perintah itu dengan tidak kekurangan satupun. Naaman pergi mencelupkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan dan benar. Janji yang mengandung perintah. Perintahnya 7 kali, dia lakukan 7 kali, benar. Naaman sembuh pada waktu itu. Ada amin Bapak Ibu? Amin ya. Jadi janji yang mengandung perintah ini berlaku bagi orang-orang yang hanya taat kepada perintah itu. Contohnya seperti yang tadi saya katakan, perintah mengenai membawa perpuluhan itu kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh dan benar adanya, maka tingkap-tingkap langit akan dibukakan bagimu. Seumur hidupmu engkau dilimpahi dengan segala hal yang baik karena engkau menaati perintah itu. Amin Bapak Mama. Naaman menaati perintah itu dan dia sembuh. Orang-orang yang menaati perintah Maliaki 3 ayat 10, mereka mengalami penyertaan Allah dengan tidak pernah kekurangan satu apapun. Segala hal baik Tuhan rancangkan atas peribaan mereka. Karena itu perintah yang dia taati. Dan begitu banyak perintah-perintah di Alkitab. Mari kita melihat itu dan kita mengakses itu dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, bagian yang terakhir yaitu janji yang mengandung prinsip. Janji yang mengandung prinsip ini merupakan pilihan. Mau dilakukan juga boleh, tidak dilakukan pun no problem. Karena ini berbicara tentang prinsip. Tapi ini janji berlaku bagi semua orang. Janji ini berlaku bagi semua manusia di muka bumi. Bukan hanya untuk orang percaya, tetapi untuk semua manusia. Saudara perhatikan Lukas 6 ayat 38. Ayat yang saya pakai sebagai bagian ini dengan berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan atas teribaanmu. Ini berbicara tentang bagaimana kita memberi kepada
kepada siapapun, kepada apapun. Ketika kita memberi dengan sungguh-sungguh, kita memberi dengan ketulusan, maka saudara janji ini berlaku bagi kita. Prinsipnya adalah memberi. Prinsipnya adalah yang harus melakukan ini dulu, baru itu terjadi, yaitu berilah maka kamu akan diberi. Begitu. Sebuah berkat yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, artinya berlimpah-limpah, akan dicurahkan atas ribaanmu. Saudara tahu ribaan? Apa yang dimaksud dengan ribaan? Ribaan itu begini, saudara. Kita duduk, ya, pangkuan kita, ribaan. Jadi kita tidak akan sanggup untuk memegang, tidak akan sanggup untuk memegang semua berkat-berkat itu. Karena apa? Dicurahkan atas ribaan kita sampai berlimpah-limpah. Nah ini yang dinamakan apa, saudara? Janji yang mengandung prinsip. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya kasih seorang tokoh dalam Alkitab untuk kita perhatikan janji yang mengandung prinsip ini, mari kita buka dulu di dalam 2 Korintus 6 ayat 10. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Lalu terjemahan sehari-hari atau apa ya, TSI ini apa? Bukan sehari-hari ya, kalau bahasa Indonesia itu bis, tapi TSI terjemahan ini dia bilang begini: kami sering mengalami kesedihan, namun tetap bersuka cita. Kami sangat miskin, tetapi pelayanan kami membuat banyak orang menjadi kaya secara rohani. Kami tidak punya apa-apa, tetapi sebenarnya kami memiliki segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10 ini berbicara tentang apa, saudara? Berbicara tentang pelayanan kasih yang diberikan saudara yang dikasihi Tuhan kepada pekerjaan Tuhan, di mana orang-orang yang memberikannya, mereka merasakan sukacita yang besar, mereka merasakan damai sejahtera yang besar, mereka merasakan begitu banyak hal baik terjadi atas kehidupan mereka. Bahkan mereka berkata bahwa mungkin di dalam mata orang kami tidak punya apa-apa, tetapi di mata Tuhan atau di dalam kehidupan kami merasa memiliki segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, prinsipnya adalah memberi dulu, baru mereka menerima. Kalau tidak memberi ya tidak menerima. Itu prinsipnya. Begitu. Jadi jangan campur baur ya saudara, campur adukan tentang Maliaki 3 ayat 10 dengan Lukas dan Korintus. Itu beda. Itu beda saudara. Kalau Maliaki 3 ayat 10 itu perintah, harus. Kalau di dalam ayat-ayat ini, Lukas ini dan juga di dalam Korintus itu teladan dalam memberi. Kalau engkau beri baru engkau terima, kalau tidak ya sudah engkau tidak akan terima apa-apa. Begitu. Jadi itu mengandung prinsip. Lalu saudara perhatikan seorang tokoh yang menjadi contoh yang saya angkat di dalam janji yang mengandung prinsip ini, namanya Kornelius. Kornelius ini adalah orang yang bukan orang Yahudi. Dia sebenarnya waktu itu belum bisa terima keselamatan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi karena perbuatan baiknya kepada Tuhan, perbuatan baiknya kepada umat orang Yahudi atau umat Allah, maka saudara perhatikan, Allah menyuruh, Tuhan menyuruh Petrus untuk membawa kabar keselamatan bagi Kornelius dan keluarganya sebelum keselamatan sampai ke bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Karena waktu itu terjadi dalam pelayanan Paulus ya, Paulus ini dipanggil Tuhan dulu, baru dia pergi menginjil di daerah yang bukan Yahudi, di bangsa-bangsa lain. Lalu orang bangsa-bangsa lain menerima keselamatan. Tapi waktu itu sebelum pelayanan Paulus keluar ke bangsa-bangsa lain, saudara, keselamatan telah terjadi bagi Kornelius yang notabene-nya bukan orang Yahudi yang berhak menerima janji Allah. Ini prinsip. Karena apa? Kornelius takut Tuhan. Kornelius melakukan bagiannya. Lalu prinsipnya adalah dia menerima hal yang baik dari apa yang dia lakukan. Ada amin Bapak Mama? Janji yang mengandung prinsip. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
empat janji, empat tipe janji ini jangan sampai kita lupakan. Yang pertama, janji mutlak dari Allah, kita tidak punya usaha apa-apa di dalamnya. Yang kedua, janji yang bersyarat, di mana dilakukan, kita lakukan syaratnya bahwa kita menerima janji itu. Yang ketiga, janji yang mengandung perintah, di mana ada keharusan di sana, engkau harus melakukan itu, tidak ada tawar menawar. Yang keempat, janji yang punya prinsip, mengandung prinsip, mau lakukan boleh, tidak juga boleh, engkau lakukan tidak terima, tidak lakukan tidak masalah. Begitu ya saudara. Jadi kita harus tahu bagaimana proses janji-janji Tuhan ini, supaya kita tidak salah dalam menilai Tuhan. Kita tidak punya pertanyaan-pertanyaan lagi seperti yang kemarin-kemarin. Ini kenapa saya begini? Kenapa janji Tuhan tidak berlaku bagi saya dan sebagainya. Mari kita pahami 4 tipe janji Tuhan ini. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, Markus 4 ayat 22. Ini firman Tuhan terakhir yang kita baca. Ingat bahwa sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Semua yang terjadi dalam hidup kita Tuhan tahu itu. Amin. Dan ingat baik-baik, saya mau menutup ini khotbah saya dengan saya katakan kepada saudara bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi Tuhan tidak pernah lalai. Didiklah anak-anakmu saudara di dalam takut akan Tuhan, supaya mereka besar dan mereka tahu memproses janji-janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara lihat, saya tulis itu analogi Tarsan. Tarsan itu manusia. Semua tahu cerita tentang Tarsan. Tarsan ini keturunan manusia, tetapi dia dibesarkan oleh gorila. Lalu saudara tahu manusia yang punya perilaku seperti gorila. Karena apa? Dia manusia tapi bukan dibesarkan oleh manusia. Dia manusia yang dibesarkan oleh binatang. Jadi tingkah lakunya seperti itu. Demikian kita mendidik anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan, di dalam memproses janji-janji Allah. Didiklah mereka di dalam takut akan Allah, sehingga mereka tahu memproses janji-janji Tuhan. Di masa-masa kehidupan mereka yang akan datang, mereka mengenal Tuhan secara pribadi. Amin. Mereka tahu siapa Allah yang mereka sembah. Mereka tahu kepada siapa mereka berbakti. Tidak masalah kalau mereka nakal-nakal sedikit, karena memang manusia ya, kita manusia hidup dalam dosa. Yang ketika mereka nakal, ketika mereka menyebalkan, itu memang paling sadis sekali. Saudara saya juga mengalami itu karena saya punya anak sudah remaja. Saudara, wah. Tapi di dalam mendidik mereka jangan sampai kita bosan. Kasih tahu terus, kasih tahu terus, kasih tahu terus. Cekoki, orang Jawa bilang apa? Cekoki otak mereka dengan kebenaran-kebenaran yang kita terima. Amin. Supaya mereka hidup di dalam takut akan Tuhan dan tahu memproses janji-janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya sampai di sini. Saya berharap saudara semua diberkati Tuhan hari ini dengan firman Allah yang kita dengar. Dan mari saudara kita tutup Alkitab kita. Kita ada di hadirat Tuhan. Saya undang pemusik, worship leader, singer ada di depan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar pagi ini. Haleluya. Dengan mengarahkan hati kita kepada Allah, kita mau mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus pada pagi ini. Haleluya Yesus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami berkat Tuhan pada